Setiap tengah malam, seorang pegawai salon akan selalu nunggu cewek-cewek untuk dia ambil rambutnya. Sampai akhirnya kayak gini guys, kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya, ada sebuah salon yang terkenal banget. Tapi ketika tengah malam, salah satu pegawainya tuh berubah. Apalagi kalau misalkan dia itu udah ditinggal sendiri sama temennya. Tiba-tiba datanglah ibu-ibu cantik yang udah jadi pelanggan mereka. Tapi karena pegawai salonnya itu lagi sendiri, pegawai salonnya tiba-tiba kasih dia minum. Hari ini katanya si pelanggannya itu mau cepet-cepet aja, cuman mau dicuci terus di blow. Dan ternyata minuman yang dia udah minum itu udah diracunin sesuatu supaya nantinya dia bisa tertidur. Nah pas dia udah tertidur, pegawai salonnya mulai mengikat dia dan melakukan aksinya yang menyeramkan banget. Dia mulai ambil gunting, plastik, dan sebagainya. Setelah itu dia langsung mengambil rambut dari orang itu. Dan ketika orang itu sadar, orang itu benar-benar shock banget karena melihat dirinya botak dan palanya benar-benar udah gak karuan guys. Setelah dia teriak, pegawai salonnya langsung datang lagi. Bahkan pegawai salonnya bilang, maaf, aku cuma minjem rambut kamu bentar, ntar aku balikin. Cuman karena pelanggannya itu benar-benar teriak-teriak terus, itu ngebuat pegawai salonnya benar-benar marah banget. Dan akhirnya pegawainya menghabisi hidup dari wanita ini. Setelah itu dia benar-benar senang-senang aja karena dia akhirnya bisa membawa rambut dari wanita itu ke salon pribadinya. Jadi dia itu insecure banget sama rambutnya dia yang berwarna merah. Dia selalu menjadikan cewek-cewek yang menjadi korban itu adalah rambut-rambut yang berbeda sama dia. Makanya dia seneng banget, dia itu nggak punya koleksi rambut pirang sama sekali. Jadi ketika dia memakai rambutnya, dia merasa menjadi orang yang paling cantik di dunia. Dan selanjutnya dia masih akan mengambil rambut-rambut lain yang belum dia punya. Setiap cowok yang kirim gambar dewasa ke cewek ini nantinya bakal dimasak dan ini yang bakal terjadi guys. Jadi kisahnya, cewek ini tuh selalu cari pacar-pacar online dan pacar online-nya itu aneh-aneh banget. Biasa para cowok-cowok ini selalu ngirimin cewek ini foto dewasa yang bikin cewek ini tuh awalnya nyaman-nyaman aja. Bahkan dia juga memancing cowoknya untuk datang ke rumahnya yang membuat para cowok tuh seneng banget dong. Ketika sampai rumahnya, biasa pagi-pagi cowok ini pada kaget banget karena itunya pada hilang. Ternyata cewek ini sebenarnya benci banget sama cowok-cowok semacam ini yang tidak menghargai wanita. Biasa cewek ini memang menjebak mereka dan mengambil itunya untuk mereka masak. Dan korban-korbannya tuh udah banyak banget guys. Biasanya cewek ini kumpulin dan ketika udah banyak, cewek ini akan melakukan barbecue untuk pesta bersama teman-teman cewek lainnya. Jadi gengnya ini benar-benar menikmati banget kalau misalkan ada cowok-cowok yang kurang ajar dan mereka bisa balesin dendamnya dengan cara kayak gini. Di hari ulang tahunnya yang ke-25, anak ini selalu seneng saat paket mau datang. Ternyata paketnya dia buat untuk ini guys. Jadi kisahnya, anak remaja ini baru ulang tahun ke-25. Dia itu lagi nunggu paket nih karena biasa dapat hadiah dari neneknya. Dan bener aja, neneknya kasih dia hadiah dan dia udah gak sabar banget pengen buka. Pas dia buka, dia benar-benar seneng banget karena neneknya kasih dia rautan pensil. Apalagi rautan pensilnya tuh yang listrik gitu guys, jadi keren banget. Neneknya bilang kalau misalkan ini itu dapat berguna buat dia. Tapi dia itu selalu salah tangkep guys. Dia kira rautannya bukan untuk pensil, tapi dia malah masukin jari dia ke rautan tersebut. Dan saat masuk dan udah kegiling-giling, dia malah seneng banget guys. Bahkan dia malah kasih surat ke neneknya, terima kasih karena selalu mengerti dia. Dia benar-benar seneng banget dengan hadiah yang neneknya kirim, yang bisa membuat jari dia lebih tajam lagi. Dan dia gak sabar banget untuk ketemu neneknya. Cewek ini dipaksa untuk membuka peti dari temen yang udah meninggal untuk bisa melakukan ini guys, kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya pada tahun 2082, semua robot Android itu benar-benar kayak manusia banget dan menjadi budak. Lebih tepatnya untuk menjadi budak bagi para orang kaya seperti ini. Pada suatu hari, robot yang paling pintar harus mati karena terkena virus. Akhirnya robotnya udah dipetiin aja nih guys. Sampai yang tersisa cuman pelayan-pelayannya yang gak terlalu pintar. Di sini nyonya besarnya benar-benar sering banget marah sama robot tersebut karena robot tersebut selalu ceroboh dan tidak hati-hati. Bahkan kalau nuangin teh aja sering banget tumpah-tumpah. Sampai akhirnya nyonya besarnya itu benar-benar marah banget sama dia. Di situ ngebuat robotnya yang menjadi budak itu sedih banget. Sampai akhirnya pelayan ini memaksa robot ini untuk melakukan sesuatu. Karena pelayannya punya kunci peti dari robot yang paling pintar, makanya robot tersebut disuruh buka peti dari temennya untuk mengambil chip yang ada di robot pintar tersebut. Karena cuma chip tersebut yang bisa membuat dia bebas dari rumah ini.
Karena pelayannya udah tahu banget kalau cewek ini capek banget menjadi budak. Akhirnya dia nekat membuka peti dari temennya yang udah meninggal. Terus dia langsung membuka bajunya juga dari temennya untuk mengambil chip yang ada di sana. Dan chipnya langsung dia masukin ke dadanya. Sehingga saat itu juga dia menjadi robot terpintar. Dan robot itu doang yang bisa bebas dari perbudakan ini. Dia benar-benar berterima kasih sama pelayannya karena telah mengorbankan dirinya juga. Sehingga pelayannya itu tetap di rumah ini dan menjadi budak dan memberikan kebebasan untuk robot cantik ini supaya dia bisa pergi dari rumah ini dan gak harus menjadi budak untuk selama-lamanya. Setiap hari kakek ini selalu maksa semua orang untuk lemparin telur ke arah dia. Ternyata dia punya rencana, guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang kakek yang tiap hari tuh belanja telur, bahkan belanjanya banyak banget. Terus dia biasa pakai kostum ayam dan dia tulis di papan kalau satu lemparan harus dibayar dengan beberapa uang. Di sini dia udah mempersiapkan segalanya untuk orang-orang yang mau lempar dia. Dan ternyata banyak banget yang mau lempar dia dengan memberikan sejumlah uang. Bahkan ada ayah dan anaknya yang ngelemparin dia, terus juga anak-anak berandalan. Di sini kakeknya kelihatan mukanya sedih banget, tapi sebenarnya kan dia yang minta. Apalagi ketika video itu udah sampai YouTube, akhirnya makin banyak orang yang lemparin telur ke arah dia. Sampai hal itu benar-benar ngebuat dia kecewa banget. Ternyata dia itu punya maksud lain dan dia bilang ke pengacaranya. Karena sekarang itu dia itu udah hidup sendiri dan ditinggal sama istrinya yang sudah meninggal bernama Linda. Jadi dia itu sengaja suruh orang lempar telur ke dia supaya nantinya dia bisa ketemu sama orang yang sebaik istrinya dan dia bisa memberikan uang 40 miliar kepada orang itu. Sampai tiba-tiba di sini ada anak kecil lihat kalau misalkan si ayam lagi bagi-bagi telur gratis. Jadi siapapun bisa melempar dia dengan gratis, guys, dan ini adalah hari terakhir. Akhirnya si anak tuh gak sabar banget pengen datang ke ayam tersebut karena mau ngambil telurnya. Tapi si ayam ini kaget banget karena ternyata anaknya mau telur bukan untuk ngelempar kakeknya, tapi untuk memenangkan kompetisi menghias telur supaya bisa beliin hadiah buat ibunya. Di situ akhirnya kakeknya menemukan orang sebaik istrinya dan dia akan memberikan 40 miliar kepada anak itu. Cowok ini tiba-tiba kelaparan banget dan dia shock banget pas tahu dia itu makan apa. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya cowok ini tuh lagi kelaparan, pingin makan roti panggang. Tapi pas dia cek rotinya itu udah pada habis. Akhirnya dia mencoba untuk cari bahan makanan lain untuk dia makan. Ternyata semuanya habis, guys. Karena dia udah kelaparan banget dan dia udah cari-cari kemana-mana tuh nggak ada. Akhirnya membuat dia lemes banget. Karena dia itu belum makan sama sekali. Sampai akhirnya dia itu mulai berhalusinasi. Dia melihat tangan dia, terus dia langsung melem tangannya. Seolah-olah kayak dia pakein selai gitu, guys. Setelah itu dia pakein mentega karena dia melihat tangannya dia itu seperti roti. Bahkan dia tuh langsung masukin tangannya ke dalam panggangan roti. Dia benar-benar di sini udah berhalusinasi banget karena dia udah saking kelaparan kayak gitu, guys. Sampai pas jadi dia itu seneng banget karena di pikiran dia benar-benar melihat roti yang ada di tangannya. Padahal roti itu cuman halusinasi dia doang. Sebenarnya dia itu makan tangannya sendiri.